Halo semuanya, kita masuk nabung Bitcoin episode yang ke-27 kayaknya. Harusnya benar, 27. Berarti sekarang kita udah masuk ke minggu ke-27, nggak berasa ya. Berarti kita total udah keluarin 260 juta, dan hari ini kita akan nabung lagi 10 juta seperti biasa. Jadi total akan jadi 270 juta. Video ini gue shoot hari Senin pagi ya, tanggal 9 jam 10 pagi. Dan Bitcoin kemarin minggu malam sempat turun ya sampai 53 sekian, tapi sekarang udah balik lagi ke area 55. Cuma nggak tahu nih, biasanya habis gue beli, habis shoot ya, besokannya setelah diupload Bitcoinnya turun lagi. Biasanya sih seperti itu. Tapi ya semoga jangan ya, capek juga karena turun terus mau sampai berapa ya kan. Baik dari kalian yang nanya Bitcoin ini bisa turun sampai berapa lagi, bottomnya bisa di berapa. Sebenarnya gue agak males jawab ini karena jujur ya, gue juga nggak tahu gitu, gue siapa kan. Tapi yang gue pasti tahu satu hal, bahwa bulan ini, yaitu bulan September, ini bakal sangat volatile banget marketnya. Jadi saran gue untuk kalian yang udah hold Bitcoin, atau kalian yang baru masuk, atau kalian yang baru belajar, siapkan mental dan psikologi secara netral, karena bulan ini kocokannya, volatilitasnya mungkin bakal sangat luar biasa. Seperti yang kita tahu bakal ada rate cuts ya, entah itu 25 BPS atau 50 BPS. Cuman menurut gue jangan terlalu euforia ketika rate cuts ini langsung terbang gitu ke 100.000. Menurut gue nggak kayak gitu konsepnya. Karena dari pengalaman yang lalu-lalu, kalian tuh punya kecenderungan ketika ada euforia di dalam market, pengen langsungnya all in, apalagi yang lebih parah, pakai leverage. Padahal, walaupun katalis positif ini masuk, dan di chart weekly misalkan kelihatannya one way up, di time frame kecil, di daily atau di 4 hour, itu tetap ada kocokan, tetap ada volatilitas. Jadi kalau kalian all in pakai margin, pakai leverage, dan segala macamnya, itu akan ada resiko likuidasi. Jadi menurut gua kurang wise. Kalau kalian memang pede dengan rate cuts ini, menurut gua ya better holdnya di spot aja. Kalau mau trading ya trading seperti biasa. Kalau punya view jangka panjang mau hold ya belinya di spot market. Habis itu kalau soal target all time high di 2025, menurut gue 130.000 sampai 160.000 masih possible banget untuk Bitcoin. Exactly di bulan apa gue nggak tahu juga, tapi mungkin di kuartal 2 sampai kuartal 3 2025. Untuk gue pribadi, porsi cash gue sekarang jadi makin banyak. Yang kemarin-kemarin mungkin sekitar 15%, 16%, sekarang gue baru hitung lagi udah ada di 18%-an. Kalau kalian tanya kenapa cash saya bisa makin banyak, apakah gue jual Bitcoinnya? Jawabannya enggak, gue nggak jual Bitcoin yang gue punya sama sekali. Jadi Bitcoin yang gue beli mulai dari tahun lalu belum pernah gue jual sedikit pun sampai sekarang. Terus cash-nya bisa datang dari mana, Bang? Nah, yang pertama, dari active income. Kalau tahun lalu, gue mungkin sering share juga ke kalian, setiap ada income masuk nih ke rekening, ada uang dingin, nggak pakai lama, uang dingin tersebut langsung gue beliin Bitcoin. Jadi ada duit 10 juta langsung gue beliin, ada 20 juta langsung gue beliin. Jadi porsi cash saya waktu itu 0%, porsi uang dinginnya itu benar-benar 0. Setiap ada uang dingin langsung tembak ke Bitcoin. Tapi itu saat harga Bitcoin lagi di 20.000, 25.000, 30.000, 30.000 sekian. Even sampai awal tahun gue masih kayak gitu, langsung tembak. Nah, setelah Bitcoin mulai masuk ke area 60.000, even 70.000 kemarin, gue lebih mulai slow down. Misalnya ada uang dingin nih, baru masuk nih 10 juta, mungkin yang gue masukin 3 juta atau 2 juta. Sisanya gue stay cash. Makanya karena gue slow down 4-5 bulan belakangan, porsi cashnya jadi makin banyak. Dan ini gue memang sengaja gue mau kumpulin sampai sekitar 20-22%. Idealnya di 20% lah. Habis itu selain dari active income kan ada profit juga dari trading setiap bulannya yang gue withdraw. Nah, kalau tahun lalu itu semua profit dari tradingnya biasanya gue beliin altcoin. Tapi di 5 bulan belakangan gue itu sedikit banget beli altcoin. Jadi profit dari tradingnya itu stay cash. Mungkin beli altcoinnya cuma berapa? Cuma 30 juta, 40 juta, kecil banget lah pokoknya. Makanya otomatis porsi cashnya jadi makin tebal, dan makin tebal. Kalau kalian tanya kenapa? Karena alasan yang pertama, cash is king. Tahun lalu gue berani langsung tembak karena Bitcoin harga lagi murah banget. Tapi secara konsep investasi, walaupun harganya murah banget ya, nggak disarankan untuk all in juga sih. At least 20% cash. Jadi jangan dicontoh tuh sebenarnya style gue yang tahun lalu. Terus sebenarnya fungsi cash 20% itu buat apa? Sebenarnya cash 20% ini nantinya akan sangat amat jarang dipakai. Atau mungkin bisa nggak dipakai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, even 5 tahun. Tapi akan dipakai ketika terjadi crash, ketika terjadi resesi. Misalkan kalian bayangin ya, pas COVID-19 kemarin, pas 2020, terus pas bulan Maret, pas harga saham lagi drop-dropnya, BCA 23.000, BRI 2.200, terus kalian punya cash di 20%. Kalian bisa tembakin dan kalian hold 1 tahun, itu beggar. Tapi sebelum-sebelumnya di 2019, apakah kalian pakai? Ya mungkin enggak, karena nggak terjadi crash. Nah, itulah fungsi dari 20% cash ini. Mungkin kalian akan bilang, wah ini nggak efisien dong, diam doang. Tapi itu ibarat tameng, ibarat kita defense. Karena nggak mungkin kita nyerang-nyerang terus. Tapi ada waktu kita bertahan, dan ketika crash itu terjadi, baru kita serang. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau cash-nya ini di crypto, cash 20% ini mungkin akan stay terus. Tapi kalau misalkan tiba-tiba ada flash dan misalkan Bitcoin ke 40.000, ke 44.000, atau even ke 35.000, baru cash 20%-nya langsung gua lamsam, langsung gua all in. Dan ini bakal matters banget di portfolio. Contoh ya, uangnya 100 juta nih. Kita stay cash 20%, yaitu 20 juta. Ketika ada flash dan misalkan Bitcoin ke 40.000, lalu kita lamsam 20 juta di 40.000, dan Bitcoin nanti tahun depan naik ke 120.000, 20 jutanya ini langsung jadi 60 juta. Dan sebenarnya poinnya bukan di sana. Poinnya adalah ketika crash atau flash dump tersebut terjadi, mungkin Bitcoin itu nggak stay
saya di harga 40.000 selama berbulan-bulan, berminggu-minggu, tapi mungkin cuma 10 menit, 15 menit, atau cuma 5 menit. Kita bisa tembak dulu cash-nya 20% di saat itu. Nanti di akhir bulan ketika kita gajian, kita dapat active income, uang dingin tersebut nggak perlu kita tembak, kita beliin lagi. Misalnya Bitcoin-nya udah naik nih ke 50.000. Uang dinginnya kita simpan lagi untuk jadi cash si 20% lagi. Kita tabung lagi sampai 20% lagi. Jadi ini matters banget. Ketika harganya lagi dump, lagi flash dump parah, kita bisa masuk dulu walaupun kita belum gajian, walaupun kita belum dapat active income baru. Itulah fungsi dari 20% ini. Semoga kalian dapat ya konteksnya. Lanjut, yang sering kalian tanyain juga, gimana kondisi altcoin yang ada di portfolio gue? Jawabannya hancur parah, bos. Ada yang minus 50%, 60%, even ada yang minus sampai 70 dan 80%. Apakah gue tambah lagi? No, gue nggak ada tambah lagi. Seperti yang gue selalu bilang ke kalian, untuk altcoin, gue itu one buy, one sell doang. Jadi kalau misalkan dia minus 60%, ya udah gue nggak average down. Kecuali ETH ya. Jadi yang benar-benar gue cicil itu cuma Bitcoin sama ETH doang. Kalau altcoin lainnya misalnya kayak Manta dan lain-lain, udah minus 70%, udah minus 60%, ya udah gue biarin. Tapi nggak gue cut loss juga. Karena kalau paksa cicil-cicil terus, menurut gue bahaya. Apalagi kalau all in ke satu altcoin ya. Karena ketika project tersebut nanti nggak jalan pas buran, ya udah kapital kita habis semua, nyangkut semua di sana. Makanya kalau altcoin gue lebih diversified, masuk cuma setengah sampai 1% dari portfolio aja, dan itu memang uang yang udah siap hilang. Antara kali 5, kali 10, kali 20, kali 30, atau ya udah nggak jalan atau even kena rakput. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk cicilan rutin yang gue lakuin setiap bulan, ya itu cuma di Bitcoin dan ETH aja. Itu pun sekarang lagi slow down ya, karena mau ngumpulin 20% ini. Tapi ya sekarang udah 18%-an, udah hampir nyampe. Nanti kalau udah nyampe 20%-an gimana? Ya udah ntar pas uang dinginnya masuk bisa tembak lebih banyak lagi. Kurang lebih seperti itu. Oke, gue udah kebanyakan bacot. Sekarang langsung aja kita belanja Bitcoin 10 juta seperti biasa. Oke, gue nggak perlu top up hari ini karena masih ada yang dari minggu lalu. Gue sambil screen record biar kalian bisa sama-sama lihat di layar. Ini adalah total Bitcoin yang kita punya sekarang sebelum belanja episode yang ke-27. Total rupiahnya 211 jutaan, berarti lagi floating loss. Total Bitcoin yang kita punya ada di 0,249 sekian Bitcoin. Langsung aja kita ke bagian perdagangan. Nah, di sini masih ada nih 15 juta ya, karena kemarin gue top up-nya 25 juta. Kita langsung pakai order pasar aja biar cepat. Kita masukin 10 juta seperti biasa. Beli BTC. Udah berhasil, kita lihat di riwayat pemesanan. Oke, ini dia yang atas ya. Kita dapat di harga 859 juta, guys. Dari kita cicil 1,1 miliar, 1 miliar, 900 juta. Sekarang kita dapat di 859 juta. Ya sebenarnya untung sih ya, jadi dapat harga yang lebih murah, lebih bottom. Karena kan ini sifatnya DCA makin turun ya, berarti kita makin untung, dapat average yang makin bagus. Kita cek lagi di bagian wallet. Nah, ini dia total Bitcoin yang kita punya. Udah 0,26 sekian Bitcoin. Berarti sekarang kita udah resmi punya 1/4 Bitcoin di akun nabung rutin ini. Lumayan kan, kayaknya baru mulai aja setiap minggu 10 juta, nggak berasa udah masuk ke minggu ke-27. Dan kita udah punya lebih dari 1/4 Bitcoin, walaupun ini masih floating loss sih. Karena total yang kita keluarin berarti modal kan episode 27, 270 juta. Tapi ini total rupiah masih 222 jutaan. Berarti kita rugi sekitar 47 jutaan. Tapi ya oke, kita akan tetap konsisten nabung terus karena ini untuk jangka panjang. Jadi ya, kira-kira seperti itu, membosankan. Waktu itu lagi floating profit, harganya lagi di atas, nggak di take profit, tetap tabung seperti biasa. Harganya lagi turun, juga nggak di cut loss, tetap tabung seperti biasa. Karena tujuannya memang untuk 2028, 2030, atau ya nggak dijual selamanya. Karena konsep kita beli Bitcoin itu, kita melakukan yang namanya store of value. Kita simpan kita punya aset dalam bentuk Bitcoin. Mungkin rencana bulan depan, gue pengen simulasiin antara nabung saham dan juga nabung Bitcoin. Gue pengen lihat kalau 1 tahun atau 2 tahun hasilnya kurang lebih seperti apa. Kalau kalian tertarik, coba kalian komen di bawah. Ya mungkin di bulan Oktober lah, karena bulan ini lagi banyak kerjaan. Kalau kalian punya pertanyaan, boleh komen di bawah. Kalau mau request tentang apapun, komen di bawah. Kalau kalian suka video, jangan lupa like dan subscribe buat yang belum. Sampai ketemu di episode berikutnya dan salam beli Bitcoin di pucuk.